Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar oleh Ferdi jika dia mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari total harga yang dibeli. Nah, pertama, di sini ada informasi harga dua baju dan satu kaos adalah 170.000. Di sini bajunya kita tulis sebagai B ya, biar tidak terlalu panjang. Lalu kaos di sini kita tulis sebagai K. Nah, ini bentuk matematis dari kalimat yang tadi. Kemudian, harga satu baju dan 3 kaos adalah 185.000. Jadi di sini B ditambah 3K adalah 185.000 dengan diskonnya 50%. Nah, Ferdi itu membeli 3 baju dan 2 kaos. Berarti kita harus tahu dulu nih berapa sih harga yang sebenarnya harus dibayar oleh Ferdi sebelum kita potong dengan diskonnya. Nah, untuk mengetahui berapa harga yang harus dibayar oleh Ferdi, kita harus tahu juga berapa sih harga satu baju dan berapa harga satu kaosnya. Karena kan dari soal itu hanya diketahui harga dua baju dan satu kaos, lalu harga satu baju dan tiga kaos. Sedangkan Ferdi belinya itu tiga baju dan dua kaos. Nah, jadi alur pengerjaannya adalah yang pertama kita akan cari tahu dulu berapa sebenarnya harga satu baju dan berapa sebenarnya harga satu kaos. Kemudian langkah yang kedua kita akan mencari berapa sih harga yang harus dibayar Ferdi kalau mau beli 3 baju dan 2 kaos. Baru nanti langkah yang ketiga kita akan cari berapa harga diskonnya, yang 50% dari total harga yang dibeli, baru nanti kita kurangi dengan harga yang sebenarnya harus dibayar oleh Ferdi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu mencari harga satu kaos dan satu baju. Nah, di sini kita tulis ulang persamaan matematis yang sudah kita bahas tadi. Nah, pertama untuk mencari berapa nilai B dan nilai K-nya atau harga satu baju dan harga satu kaosnya, di sini kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, buat yang pertama kita akan gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan ada dua buah variabel, jadi ada dua buah huruf nih di antara angka-angka ini, yaitu B dan K. Nah, pertama kita harus eliminasi dulu salah satu hurufnya. Kita mau eliminasi B atau K yang mana dulu juga boleh, terserah kalian. Nah, cara untuk mengeliminasinya di depan hurufnya itu angkanya harus sama. Nah, ini kan kita perhatikan nih, di persamaan yang pertama, di depan huruf B angkanya itu ada 2. Sedangkan yang di bawah, di depan hurufnya itu cuma ada 1 gitu, cuma ada B aja. Sama halnya juga dengan K, di atas cuma ada 1, di bawah ada 3. Nah, di sini kita misalkan kita mau mengeliminasi nilai B-nya terlebih dahulu. Berarti kan ini di depannya itu kita harus tulis 2 ya. Nah, untuk menyamakan koefisien di depan variabelnya, kita lihat yang atas ini kita kalikan dengan 1. Kenapa kita kalikan dengan 1? Biar gak berubah. Jadi biar 2B tetap 2B, K tetap K, 170.000 tetap 170.000. Jadi yang bagian atas ini kita kalikan dengan 1. Kemudian yang bagian bawahnya kita kalikan dengan 2. Kenapa harus kita kalikan dengan 2? Karena kan tadi tujuannya di sini kita ingin mengeliminasi nilai B-nya. Yang mana kalau mau mengeliminasi, koefisien di depan B-nya itu harus sama. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan 2 nih. Biar B dikali 2 adalah 2B. Jadi sama dengan yang atas ya. Kalau yang bagian lainnya enggak sama itu enggak apa-apa, enggak masalah ya. Yang penting yang mau dieliminasinya itu harus sama. Jadi yang bawah kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita kalikan nih. Persamaan yang pertama, 2B dikali 1 adalah 2B, K dikali 1 adalah K, 170.000 dikali 1 adalah 170.000. Yang bagian bawah, B dikali 2 adalah 2B, 3K dikali 2 adalah 6K, kemudian 185.000 dikali 2 adalah 370.000. Nah, kemudian ini kita kurangi nih, teman-teman. Nah, jadi kan 2B dikurangi dengan 2B 0 kan ya, itu bisa kita coret nih. Lalu yang sebelahnya, K dikurangi 6K adalah min 5K, kemudian 170.000 dikurangi 370.000 adalah min 200.000. Nah, sekarang kita pindah ruaskan nih, min 5-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi K adalah min 200.000 dibagi dengan min 5, hasilnya adalah 40.000. Nah, jadi harga satu kaosnya itu 40.000 ya. Kita udah tahu harga satu kaosnya. Kemudian, untuk mencari berapa harga satu baju, di sini kita bisa gunakan substitusi. Nah, untuk menggunakan metode substitusi, di sini kita bisa memasukkannya ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Ini bebas aja, mau pakai persamaan pertama atau persamaan yang kedua, karena nilainya itu akan sama-sama aja. Nah, di sini kita misalkan substitusikan ke persamaan 2 aja ya. Nanti coba teman-teman di rumah substitusikan K sama dengan 40.000 ke persamaan yang pertama, apakah nilainya sama atau enggak, oke?
Oke, kita tulis dulu persamaan yang kedua adalah B ditambah 3K sama dengan 185.000. Nah, kita masukkan nih, K-nya kan sebesar 40.000 ya, jadi K yang di sini kita ganti dengan 40.000. Nah, kemudian kita kalikan nih, 3 dikali 40.000 adalah 120.000. Kemudian kita pindah ruaskan 120.000-nya ke ruas sebelah kanan ya, jadi B sama dengan 185.000 dikurangi dengan 120.000. Nah, 185.000 dikurangi 120.000 hasilnya adalah 65.000. Nah, jadi kita udah tahu ya, harga satu kaos adalah 40.000 dan harga satu baju adalah 60.000. Kemudian, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, langkah yang kedua kita akan mencari terlebih dahulu berapa sih harga yang harus dibayar oleh Ferdi. Jadi yang harga sebenarnya ya, bukan harga yang udah didiskon, tapi harga sebenarnya yang kalau nggak ada diskon yang harus dibayar oleh Ferdi itu berapa. Nah, Ferdi itu membeli 3 baju dan 2 kaos, berarti kan 3B ditambah dengan 2K. Nah, tadi kita sudah tahu nih harga satu bajunya itu adalah 65.000, kita masukkan harganya ke sini. Kemudian satu kaos tadi juga kita udah tahu harganya adalah 40.000. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikali 65.000 adalah 195.000. Kemudian 2 dikali 40.000 adalah 80.000. 195.000 ditambah dengan 80.000 adalah 275.000. Nah, jadi harga sebenarnya yang harus dibayar oleh Ferdi kalau misalnya nggak ada diskon adalah 275.000. Kemudian langkah yang ketiga, di sini kita akan mencari berapa besar diskonnya. Jadi besar diskon ini bukan harga yang harus dibayar oleh Ferdi ya. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih 50% dari 275.000 itu. Jadi bukan harga yang harus dibayar Ferdi, belum ke sana ya. Oke, pertama, nah untuk mencari berapa besar diskonnya, di sini kita tulis sebagai diskon aja. Nah, dari soal itu diketahui diskonnya itu adalah 50% dari total harga yang dibeli. Nah, total harga yang dibeli kan 275.000 ya, seperti yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, sekarang kita kerjakan. 50% itu bisa kita tulis juga menjadi 50 per 100 ya. Kemudian kita kalikan dengan 275.000. Nah, di sini nolnya bisa kita coret dulu nih, biar lebih mudah perhitungannya. Di sini kan di 100 itu nolnya ada 2. Nah, maka di sini nolnya bisa kita coret juga 2. Jadi sisanya adalah 50 dikali dengan 2.750, hasilnya adalah 137.500. Nah, jadi besar diskon yang akan diterima oleh Ferdi itu adalah 137.500. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencari berapa harga yang harus dibayar oleh Ferdi-nya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya harga asli yang harus dibayar oleh Ferdi kalau nggak ada diskon itu adalah sebesar 275.000 dan harga diskonnya itu adalah 137.500. Nah, berarti harga yang harus dibayar oleh Ferdi itu adalah pengurangan dari harga asli yaitu 275.000 dikurangi dengan diskonnya yaitu 137.500. Nah, 275.000 dikurangi 137.500 adalah 137.500 ya. Nah, kalau teman-teman kepo nih, kenapa sih Kak kita harus cari harga yang harus dibayarnya padahal kan nilainya sama nih kayak diskon, sama-sama 137.500. Nah, sebenarnya kalau misalnya diskonnya itu 50%, 50% itu kan setengah harganya ya. Jadi setengah dari harga yang sebenarnya harus dibayar oleh Ferdi. Nah, sebenarnya kalau diskonnya itu 50%, kalian nggak perlu nih nyari harga yang harus dibayar, karena nilainya itu akan sama, karena kan setengahnya. Tapi kalau misalnya diskonnya itu bukan 50%, misalnya itu lebih besar atau lebih kecil ya, bisa misalnya 10% atau misalnya 80%, kalian harus cari harga yang harus dibayarnya. Karena harga yang harus dibayar itu tidak sama dengan harga diskonnya. Kayak gitu ya. Jadi harga yang harus dibayarnya itu beda dengan harga diskonnya. Nah, karena ini diskonnya 50% yang mana setengah harganya, maka harga diskon dan harga yang harus dibayarnya itu akan sama kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.